kalau ada orang sakit jantung, ya, dia nggak berani periksa. Oke. Oke. Nah, kalau dia mau ambil spesialis lagi, ya udah belajarlah ilmu treatment lagi. Gitu loh. Makanya aku kemarin kan bilang, sampai kemarin itu yang Pak Nuk bilang, lu kapan selesainya sekolah? Gitu. Kayak mana mau selesai? Aku terima belum gua kuasain. Kalau mau bikin lab sih gampang. Gua bayar udah, ya kan? Gua bayar udah di IGS sama aku. Sorry aku potong. Kan Mas Fadli sebelumnya udah pernah cerita sama aku. Jadi dulu itu waktu belajar treatment itu ya gemolog yang mendampingi secara online lah. Artinya Mas belajar treatment ini, Mas reportnya Mas sampaikan ke Pak Nugroho. Jadi Pak Nugroho ini update gitu loh. Mungkin loh ya. Nah sementara mungkin Mas, kalau saranku Mas Fadli itu bikin jurnal aja. Bikin jurnal. Oh ini treatment seperti ini yang terdeteksi sebagai beryllium itu ternyata bukan beryllium. Jadi kita ini Susahnya satu, ilmiah, orang gitu. Indonesia nggak mau baca jurnal. Minat baca di Indonesia sangat kecil. Bukan. Itu susahnya. Jurnal itu untuk lab, untuk panduan lab gitu loh bro. Bukan untuk pedagang, enggak. Lah Udah, masalahnya no. si lab ini bakal berbahasa. Mas Fadli apa sekolahnya, lulusan mana? Itu. Pasti mereka nggak akan terima, pasti begitu. Iya, ya memang itu tantangan. Tapi paling tidak kita sudah apa ya? Udah kalau dalam dunia ilmiah tuh kan kita harus bikin catatan ya, semacam diary gitu dalam bentuk jurnal. Itu nanti yang akan dipelajari gitu loh. Oh, omongannya Mas Fadli tentang penelitiannya ini nih masuk akal apa enggak kan gitu. Nah, tapi selama itu nggak dilakukan, ya maaf ya Mas ya, nggak akan didengar. Kalau menurutku sih gitu. Iya, cuman kan masalahnya untuk belajar treatment batu ini tidak segampang belajar gemologis. Benar. Oke, tidak segampang. Kalau gemologis itu memang udah ada buku panduannya. Oke, memang udah ada buku panduannya, udah semua. Pokoknya kalau lu pinter, lu lulus sesuai target, kan gitu. Nah, kalau treatment kayak mana mau ini, lu berhubungan dengan api, gitu loh, ya kan? Treatment kan semua berhubungan dengan api. Tapi tinggal kan ini kira-kira nggak bisa, nggak bisa. Kok nggak bisa? Lu beda satu derajat aja, nggak jadi itu barang. Iya, kan ada termometer. Beda satu derajat tidak jadi. Beda waktu aja tidak jadi. Ya. Nah, orang gua pernah bikin sekian ribu derajat, sekian menit, itu mesti ada hitungan pastinya. Ada hitungannya. Gua pernah dari pink, dari ruby warna pink sampai ruby warna merah. Gua kirain masih kurang. Udah. Gua treatment lagi, jadinya pink lagi. Balik lagi dia ke awal. Jadi pertama biaya. Nah, kenapa gemologis Indonesia itu tidak mau terjun ke treatment? Pertama dengan biaya. Itu. Ya, salah satu yang berpengaruh ke sana juga karena market kita kalau bayar sertifikat mahal sedikit aja mereka kan udah berat. Karena marketnya banyak barang low. Kalau kayak di GRS, orang masukin GRS, orang masukin GIA, mereka income-nya pun besar, mereka punya budget untuk sekolah. Kalau di kita kan nggak mungkin lah, seperti barang Mas Fadli masukin ke GRS kan mau jadi jualnya berapa?
Indonesia nggak bisa makan Betul. kan gitu. Itu mungkin yang nggak disadari teman-teman pedagang sama pembeli ya. Jadi mereka Iya, itu pengen hasil akurat tapi bayar, bahkan ada lab itu iya. 100.000 dapat 3 kan. Ini mau nge-lab Ada. apaan? Iya itu makanya. Dia pakai apa? Pakai printer doang gitu. Saya Ini juga bisa, cuman ada. keker-keker aja nih sapir, udah. Kalau salah treatmentnya, udahlah 30.000 orang nggak bakal protes. Kan begitu juga bisa Aku kita juga. aku sampai hari sampai hari Minggu kemarin, sampai hari Minggu kemarin, ya. Aku selama ini pakai lab, cuman satu kondisi aja, no. Tidak bisa aku ragu antara pink atau ruby sub. Jadi ke ruby. Itu aja. Karena ruby ke pink itu gimana ya? Bargaining price-nya aja lari. Lari. Ya, kadang-kadang kan ya satu pink, yang satu ruby, ya kan? Ya. Jangankan gue yang nggak pakai mikroskop. Yang pakai mikroskop aja bisa beda. Nah, cuman itu aku satu. Dan itu pun kalau udah warna ngepink tapi ngedok. Nah, itu aku udah berarti pink. Tapi kalau dia pink, dia ada nyala sign dari bawah, Nah, aku itu ruby. Walaupun dia warnanya putih kayak kemarin tuh ada tuh gua upload tuh. Plaster yang keluar gemericiknya warnanya apa? Kalau udah bau merah ya harusnya udah ruby, biarpun warnanya dasarnya pink. Ya kayak kemarin tuh kan ada tuh yang gue bikin status tuh. Ini kalau salah fatal akibatnya kan ada tuh. Yang rough ruby yang putih-putih. Ada tuh. Tapi gini Mas, ada Ya? pendapat nih ya. Ada pendapat pink sapphire tuh nggak ada, yang ada tuh ruby. Karena kalau kita lihat di color chart-nya GIA, itu warna pink tuh nggak ada. Coba aja cari di Google. Warna pink tuh nggak ada, yang ada merah. Nah, menjadi pink karena dia tone-nya turun, saturasinya turun, kan gitu. Tapi dia tetap satu warna itu gitu loh, sama kayak vivid green sama light green, kurang lebih kayak gitulah. Nah, jadi kalau dibedain, ada pendapat kayak gitu. Dibedain tuh sebenarnya nggak esensial gitu loh. Itu bukan beda warna, tapi beda saturasi, beda tone aja. Oke, kita sekarang jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan teman-teman. Ada yang punya pertanyaan, tulis saja. Kita scroll dari atas nih. Ada beberapa pertanyaan tuh tadi, coba deh lihat deh. Udah ada yang beberapa pertanyaan tadi. Bentar. Ada yang nanya berapa harga alat hip mahal, Mas. Udah gitu aja. Nah, ini yang pertama aku scroll dari atas ini, Mas Christophorus Tommy Switanto. Bagaimana perkembangan semi precious? Mungkin di Indonesia ya, Mas Arsad, tolong dijawab Mas Arsad, perkembangan semi precious. Semi precious bagus, banyak masuk. Sekarang orang mau beli barang precious, harganya semakin tinggi. Anak muda banyak senang semi precious, bisa dilihat. Terutama di Jakarta yang eksekutif muda, dia senang pakai turmalin, senang pakai aquamarine, senang pakai spinel. Kenapa? Mau beli ruby, lari. Mau beli jamrud, ya saphorite pilihannya. Sekarang saphorite yang vivid green 3 karat, bagus. Wah, clean. Udah bisa 1.000 sekarat. Iya, udah bisa 1.000 sekarat. Kalau jadi jamrud, apa dapat tuh 200 juta? Nah, jadi pilihannya tuh mulai ke semi precious. Dan semi precious gak masalah. Itu tetap aja investasi kok. Coba yang, ya Tuhan, kita kalau dulu 10 tahun yang lalu beliin saphorite, ya 5 karat dulu yang top-top, paling berapa sih? 7,5 juta kita udah dapat. Ini hari 5 karat top. Belum tentu gocap nggak dapat lah jelas. Gitu. Oke, ini yang kedua dari Mas Fajri. Cara melihat batu yang kualitas tinggi gimana Bang Tengku Fadli? Monggo Mas, silakan Mas. Batu yang kualitas tinggi, maksudnya nih batu apa nih? Batu yang udah jadi atau rough?
Kan Mungkin gitu. yang udah jadi kali. Yang udah jadi ya tergantung dari batunya juga. Kalau misalnya kayak Yanit nih mau kualitas tinggi, dia kan nggak bakal lebih dari 10 juta harganya. Ya kan? Kan kayak gitu. Nah, kalau yang kualitas tinggi tapi di setiap nama batu dia memang ada king's price-nya gitu loh. Dia pasti ada king price-nya gitu loh. Di semua jenis batu. Kayak turmalin. Ya, turmalin kan king price-nya mungkin kalau yang pasar kan yang biru. Ya, yang biru Tosca gitu kan, atau yang hijau-hijau Tosca gitu. Itu kan king price-nya dia. Nah, tapi kalau yang biasa-biasanya itu ya yang pasaran ya tetaplah clean segala macam tetap. Tapi kalau di Ruby Di kita aja utamanya sih kayak Net masih banyak yang salah. Kalau ada yang warna greenish gitu, sama yang biru dianggapnya tetap lebih mahal yang biru. Padahal untuk kayak Night biru itu pasaran kan gitu. ya, betul. Banyak orang yang belum paham di kita ini. Banyak orang yang belum paham. Oke. Ini tetap clarity. Ya, clarity color lah number one tetap. Harga alat heat berapa? Mungkin alat ovennya itu ya, furnace-nya itu ya. Berapa, Mas? Mahal. Yang paling murah aja ratusan juta kayaknya kecil. Kalau alatnya ya. Sekarang dia mau ngehit apa dulu? Ya. Beda barang, beda alat yang dia mau diperlukan. Dia mau ngehit apa? Dia kalau cuma mau ngehit naikin warna sedikit-sedikit, aku rasa nggak mahal lah itu alatnya. Enggak mahal. Bisa numpang kok, bisa numpang di tempat kalau hanya sekedar naikin tone sedikit sih nggak mahal. Tapi kalau untuk heated, untuk proses baru itu alatnya mahal. Jadi istilahnya yang paling mahal kan, yang setahu aku kan yang heat temperatur yang 2000 derajat tuh. Dan itu juga bukan cuman furnan aja, dia udah pakai oksidasi, dia udah pakai modifikasi. Dia udah modifikasi. Nah, tapi kalau yang mau murah, mau gini ya untuk naikin warna aja. Yaitu ya dari tabung aja, dari tabung gas dimodifikasi bisa. Kalau mau yang lebih murah lagi, modal stainless sama bangun pagi. Taruh tuh batu di stainless, jemur. Lu tungguin gitu loh. Kalau nggak lu tungguin, hilang di sawit orang. Gitu. Itu untuk naikin ton aja ngaruh loh. Taruh di stainless yang panas, jemur di matahari 4-5 jam itu ngaruh. Gue udah bakar batu itu dari semua posisi. Sama tukang sate juga gue pernah bakar batu. Tukang sate gue numpangin cuman dia cuma berubah warna ya. Warna, cuman ya sebelum dibakar itu kan harus ada trik-triknya lagi, harus belajar lagi, nggak sembarangan bakar. Zircon aja, blue zircon aja kalau ketuaan kita taruhnya di atas kompor sebentar, turun dikit ya. Turun ya. Jadi istilahnya kayak ruby kan nggak semuanya bisa dibakar dengan HA, nggak semuanya bisa dibakar dengan glass fill kan gitu. Jadi kalau bahan glass fill dimasukin ke HA ya jadi remuk. Semuanya udah temperaturnya beda, bahan yang diperlukannya, chemicalnya beda, semuanya beda. Beda semua. Jadi pertanyaan Bang Ashkur tadi ya kembali lagi, lu perlunya untuk ngapain itu alat heatnya? Lu mau bikin apa dengan alat heat itu? Untuk bikin apa? Kalau dia biasa beli barang jadi hanya untuk naikin ton-ton saturasi itu tidak mahal alat heatnya. Tapi kalau yang proses, nah itu ada harga pasti. Semakin berat proses yang diperlukan, harga semakin tinggi pasti alatnya. Kalau mau naikin ton warna sedikit, ya numpang sama tukang sate aja. Mungkin pakai oven microwave di rumah bisa juga kali. Nggak bisa. Tukang sate. Tukang sate aja, no. Tukang sate itu yang kayak yang kayak di warna itu yang tiup-tiup. Itu kan sama tukang sate. Lu bungkus dulu pakai aluminium foil, masukin tuh kebakaran tukang sate.
Iya sama aja. Itulah secara kasar lah, cuman bahasa kasarnya bungkus aluminium foil taruh ke tukang sate lagi bakar gitu. Iya, cuman jangan ngarap jadi clarity lah, ya kan? Kalau untuk naikin warna itu. Kalau naikin warna itu pun dengan hal seperti itu, tonnya naiknya paling 2, 3, 5%. Iya. Jangan berharap ditaruh begitu, wih dari light yellow jadi vivid yellow, ya nggak bisa. Kan gitu. Nggak bisa. Kalau semua bisa begitu, ente tidak lihat light yellow di pasaran, tuan-tuan sekalian. Semuanya vivid yellow, ya kan? Oke, ini pertanyaan berikutnya, coba aku yang jawab ya. Ambang batas pigeon blood, vivid red dan red, parameternya apa? Apakah fluorensi jadi faktornya? Oke. Jadi kalau pigeon blood itu trade name ya, istilah pasar untuk warna seperti itu disebutnya pigeon blood. Sedangkan kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang yang vivid red, not pigeon blood. Iya. Jadi aku jelasin sedikit, warna merah misalnya, itu kan saturasinya ada pastel, medium, sampai vivid. Nah, selain ada saturasi, kita juga ada tone. Tone-nya itu misalnya light red, medium red, atau dark red. Nah, itu kalau pigeon blood itu mungkin saturasinya tidak sampai vivid, tapi intense red mungkin ya. Tone-nya juga medium ke atas lah, tapi nggak sampai yang dark red gitu. Jadi pigeon blood itu hanya istilah pasar. Kalau saturasi, vivid, medium red atau pastel red itu istilah ilmiah. Jadi beda istilah itu. Oke. Ya kadang standarnya pun beda lab, beda standar untuk color itu. Beda standar. Oke, Mas Fadli, berapa ongkos hit per kret? Tergantung batunya. Safir tergantung misalnya. Batunya dan percawan itu biasanya berapa? Kalau hitungan satu batu sama 1 kilo itu sama harga. Sama, percawan. Ini hit satu barang kalah. Sama. Jadi kalau mau hit, makanya kan dulu sering banget aku dimintain tolong sama teman-teman. Berarti tolong ini dong, tolong naikin ini satu. Lah, kayak mana aku mau coba kalau satu, aku mau kasih harga berapa coba? Sedangkan batu dia harganya misalnya standarnya masih 1 juta gitu kan. Jadi dia mau minta aku tolong ini. Aku mau kasih harga berapa coba? Sedangkan untuk aku sekali bakar, satu cawan kecil itu itu 2 juta uang kita. Berarti kayak angkot ya, jauh dekat harga sama ya? Harga sama. Duduknya 75, jangan lupa. Duduknya 75, lu masuknya berlima, mau masuknya sendirian tuh angkot trayeknya tetap segitu. Jadi istilahnya itu per 1 cawan loh, 1 cawan. Iya, 1 cawan. Nah, 1 cawan itu isinya misalnya 20, ya kan? Isinya 20. Nanti pas selesai, isinya bisa jadi 30. Kan dengan yang pecah. Ada yang pecah. Nah, sekarang masalahnya ada yang salah lu masukin satu jenis batu, dia nguap, hilang di sana berkurang. Nah, ada. Jadi masalahnya itu yang mau ngehit udah siap resiko nggak? Makanya aku ada beberapa, aku selalu bilang sebelum aku hit, aku periksa dulu. Nah, aku periksa dulu, Nah, kalau misalnya oke, ya kan? Oke, ini bisa dihit. Tapi aku tetap kasih kata-kata pecah di dalam, aku tidak tanggung karena ini kita berurusan dengan api. Oke? Nah, tetapi rata-rata kalau orang kita nggak mau terima itu jeleknya. Mereka maunya menang terus nggak mau resiko. Jadi yang kedua, kalau mereka kasih batu pas aku periksa ini tidak bisa dihit, ya udah aku kembalin. Aku tetap aku kembalin karena apa? Aku nggak mau bikin ini yang seharusnya bisa dijual jadi nggak bisa kejual.
Iya, karena hancur lah kalau barang Ya nggak kan? bisa Yaudah, dia masuk hit. aku kembaliin. Ada kemarin siapa itu? Dia ngasih aku Yellow Sapphire no, ya, Sri Lanka, segede pete, gini. Aku bilangin ini kayaknya bakalan bubar, ya kan? Terus dia bilang ya udah lanjut, kata dia. Ya udah aku lanjut, bener bubar bener, bubar. Akhirnya ya udah, yang kecil-kecil itu bukan dibuang, aku cutting lagi ulang semua. Jadi yang segede pete jadinya segede kacang hijau. Ya, masih bisa dibikin cincin ngelingker lah. Iya, masih selamat. Masih bisa. Ya, nah, kalau nggak kayak India kalau di sini. Ya, ya kan? Nah, ini aku ya diterusin dulu, Mas. Jadi masalah hit itu kendalanya satu. Kalau tidak berkecimpung di dunia treatment, nggak siap mental, mendingan jangan dah. Jangan. Karena Jangankan berbicara treatment. Kita mundur ke belakang sebelum treatment, kita beli RAF aja. Kalau lu nggak punya mental, jangan beli RAF, bos. Benar. RAF itu lu beli 10, jadi 3 lu menang. Kalau nggak ada yang jadi, kalau jadinya cuma 1, selesai. Dan nggak ada lah orang beli RAF 10-10-nya sukses, tuh bullshit. Nggak ada, benar. Makanya aku bilangin mendingan kalau main RAF itu yang udah layak dijual, udah kelihatan lah, gitu loh, udah kelihatan lah, ngambilnya motongnya dari mana udah kelihatan, gitu loh. Kecuali lu memang mau berkecimpung di sana, pelajari dulu, jangan main beli. Banyak loh orang Indonesia yang pergi ke sana beli RAF, pulang nangis, rugi 70%, rugi 80%. Dianggap gampang. Beli cat eye, oh ini mineralnya bagus, dia main gosok aja, nanti talinya bisa begini, mau benerin tali. Emang segampang itu? Ada yang talinya masuk layar, ada yang talinya masuk layar, talinya hilang. Nggak segampang itu. Kalau semua cat eye yang talinya goyang bisa dibenerin, ya semua cat eye bagus. Kan gitu. Ya, tapi di Cantaburi, aku belum pernah ketemu cat eye Cristoberil. Belum pernah ketemu. Jarang. Belum pernah ketemu. Kalaupun ada, Orisa itu pun sangat jarang sekali. Itu biasa kalau ada India yang datang. Dan biasanya udah habis di Bangkoknya, nggak masuk Cantaburi. Mungkin. Tapi Cantaburi Hazelnut jarang. Silimanit, boro-boro Silimanit sampai nggak pernah ketemu juga. Udah 6 tahun. Cristoberil juga. Cristoberil nggak pernah ketemu, nggak pernah beli aku. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah beli dan nggak pernah ketemu. Gitu loh. Oke. Ya itu. Kalau pedagangnya ada Cristoberil, ada Hazelnut, ada Silimanit, aku udah langsung patokan lo belinya sama pedagang India atau Sri Lanka. Iya. Karena tapi bukan miningnya di sana. Iya, jadi kalau yang lain-lain dia pasti belinya di Bangkok gitu. Gampang ngeliatinnya itu tuh gampang sebenarnya, gampang. Di petak-petakan tuh gampang. Nah. Ya intinya balik lagi ke jam terbang. Iya. Itu nggak bisa dibohongin lah, itu nggak bisa dibohongin. Ini udah hampir 2 jam. Ini mungkin abis ini kita closing statement ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang masih nonton, kalau berkenan bisa dong kirim-kirim bintang nih buat kita ya jajan-jajan, jalan-jalan ya kan, dikit-dikit. Bintang itu cuma 3.000 satu bintang, bisa beli langsung aja, klik, nanti bisa potong pulsa segala macam lah, nanti dibaca aja. Oke, penutup atau kesimpulan dari diskusi kita untuk ke depan ini supaya dunia batu lebih baik gimana? Mungkin dari Mas Fadli dulu deh, baru ke Arsad. Silakan Mas Fadli dulu. Yang muda ngalah main tua. Ya bergerak, ya bergerak, ya kan? Mumpung aku ada di Thailand, lu cuma modal 10 juta juga, lu bergerak sana juga bisa kok. Ya kan? Mumpung aku
ada di Thailand gitu loh. Mumpung aku, jadi kan nggak mungkin lah ada teman datang, Mas aku mau beli ini, tolong, kan nggak mungkin aku sia-siakan gitu loh. Gitu loh. Jadi istilahnya yang kedua itu ya udah deh, sekarang ini kalau mau bangun lagi, ya udah ya sekarang yang pedagang tidur ya udah bangun gitu loh. Yang tokonya udah tutup, buka lagi. Gitu loh. Pasti booming. Lah kalau kita bilang, oh kapan boomingnya, mau kapan semoga booming, ya nggak booming-booming. Ya kita setiap lihat ke pasar itu, sepi, ya nggak booming-booming, ya kan? Lo harus iya, datang, hidupin itu pasar gitu. Jangan iya, ngarep betul. tahu-tahu rame, kan gitu. Nah itu karena kita masih mental spekulan sih, susah. Gitu loh. Saya Mental terus spekulan. terang sangat banyak dagang itu ya Jakarta, Surabaya. Kenapa? Market pasar dan market online-nya masih hidup. Gitu loh. Di Jawa Tengah banyak pasar yang ditinggalkan bukan hanya oleh customer, tapi pedagangnya pun meninggalkan pasar. Termasuk Mas Ono nih, nggak pernah muncul nih ke Extra Square. Ini salah satu yang meninggalkan pasar ini. Ayo loh. Pasar, tapi tidak meninggalkan dunia batu. Ya kan banyak yang beralih profesi ya. Ada yang jualan HP mungkin, jualan baju, bisnis lain lah. Ada yang jualan ayam goreng, iya kan? Promo lo. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak sama sekali nggak ninggalin dunia batu. Tetap ya kita realistis saja, memang kondisi lagi kurang bagus ya. Betul. Jadi mungkin teman-teman. Dan sometimes yang merusak pasar itu seller-seller lama yang mereka berhenti batu, mereka mau buang barang, ngabisin barang, jualnya ngawur-ngawuran. Akhirnya di mata customer barang itu murah, padahal dia mau buang barang gitu loh. Kita beli barang dari istilahnya orang mau buang barang atau orang butuh duit, urgent, itu nggak bisa dijadikan patokan harga gitu loh, kan gitu. Makanya kalau aku mungkin teman-teman mengenal aku orang yang selalu buka mahal. Karena apa? Aku nggak mau gitu loh. Pada saat aku jual safir misalnya per kret harganya 200.000, ya itu mindset yang kebentuk. Suatu ketika aku jual yang harga di atas itu, orang udah nggak makan. Jadi ya sebenarnya semua kembali lagi ke kualitas. Yang nomor satu, customer kita nih harus diedukasi, lu beli batu bukan beli kertas. Kertas itu penunjang dari batu yang lu suka. Lu suka, lu takut batu ini nggak asli, lu cekin. Tapi bukan kalau keluarnya royal lu beli, kalau keluarnya enggak lu nggak beli. Lu kan lihat barangnya, lu seneng lu beli gitu loh. Jangan kata serti ini apa, kata serti ini apa, kan gitu. Lu lihat barangnya seneng, birunya menurut lu bagus, lu cek yang penting asli, nggak peduli tulis warnanya apa, lu seneng lu beli. Di kita banyak yang kalau ditulis royal jadi, kalau nggak ditulis royal nggak jadi, lu gimana? Lu kan lihat barangnya, lu seneng nggak? Kan gitu. Ya itulah yang aku bilangin. Lab tanya tadi, lab di Thailand gimana, aku gimana? Ya gimana? Yang bener itu kita nggak lihat lab, kita lihat barang kok, kita bukan beli kertas. Aku terus terang, aku sampai hari kemarin, aku bilangin, aku masukin ke lab kalau aku ragu warna, itu aja. Kalau masalah treatment ya, masalah treatment pakai teropong udah selesai lah. Itu cuma itu aja. Kalau yang aku beli batu satu ya, nah kalau aku beli batu, kalau ada customer, kalau aku beli sama broker, terus tiba-tiba warnanya ini, aku di border dia gitu bilang, warnanya. Ya, dia bilang pink sapphire, ya kan? Nah, tapi aku mau ambil kalau aku yakin itu ruby, gitu. Tapi kalau dia bilang ini ruby, tapi kalau aku yakin itu pink sapphire, aku tetap masukin ya. Kalau dia dari labnya keluar, dia kan istilahnya dia ada mikroskop, ada segala macam kan. Nah, kalau dia ada pembuktiannya bahwa ruby, baru kita beli harga ruby. Baru aku bayar, gitu. Cuman dari warna aja, cuma itu aja. Lain ya bukannya sombong, bukannya apa, yang nggak ada ini maupun hari pasar. Emang lab Indonesia sekali masuk ribuan. Lab di Cancaburi
satu hari 5, 10, itu pas internasional loh. Pas internasional 10, 15, 20, 30 batu dia udah seneng banget tuh. Banyak customer di Indonesia bukan hanya end user, reseller yang customer pun mereka masih banyak yang tidak punya prinsip akan barang yang mereka beli. Betul. Masih banyak yang nanya kata orang, dia tidak punya keyakinan sendiri dengan barang yang dia pilih gitu loh. Itu masalahnya. Dan Masalah kita di yang sana, terbesar, kita di Sri Lanka, lihat batu nih pegang, kita pegang lebih dari semenit, kita nggak ada bahasa, diambil bos dari tangan kita, tulet yuk. Kasih orang lain banyak yang mau barang itu. Kita center betul. dari muka, lihat tampilannya, center dari samping, lihat inklusi, tawar. Pembeli Indonesia ini paling dimanjain. Pinjam dulu, mau lihat siang, mau lihat malam. Lu beli, lu mau lihat subuh-subuh terserah, gitu loh kan. Di kita tuh banyak pembeli yang terlalu dimanjain. Yang paling aku bikin susahnya apa? Aku di pasar posting udah tanyain serti. Iya. Aku selalu bilang kalau serti itu gampang. Yang penting Kalau aku pertanyaannya mereka hanya sebatas asli atau tidaknya barang ini lain soal. Ini mereka pengen detail, colornya keluar apa, ininya gimana. Lihat barang seneng dulu aja belum gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kalau aku masalah serti itu gampang, gue bilangin. Yang penting apa yang aku bilangin, nah itulah keluarnya. Itu aja. Tapi mungkin kendalanya karena masalahnya kan ini kita lihat barangnya online, Mas. Jamrud itu di HP vivid green bisa jadi light green kan, atau sebaliknya kan bisa terjadi gitu loh. Jadi salah satu barang paling sulit di video Emerald. Dan opal juga kita mau lihat mainnya bagus apa enggak, setengah mati video opal, Mas. Iya, ya itulah kembali lagi ke professional seller. Jadi kalau bisa kan? aku rangkum, yang pertama untuk pembeli batu itu harus mengedukasi diri, ya cari-cari informasi lah dari Google kan banyak ya. Apa yang kamu mau cari kan hampir semua ada di situ. Kedua, lab itu harus meningkatkan pengetahuan juga. Yang ketiga juga kalau tadi Arsad sama Mas Fadli bilang untuk membangkitkan lagi batu ini, ya kita harus mulai dari diri sendiri, beli batu dari teman. Udah itu kan nanti efek berantai yang akan menimbulkan gelombang permintaan yang banyak. Sementara kalau kita diam-diam aja ya nggak akan jadi apa-apa kan gitu ya. Dan seperti tadi ada satu pertanyaan yang saya notice. Apa tuh? Ada satu pertanyaan yang saya notice tadi. Gimana cara beli barang online dari luar negeri untuk tahu yang terpercaya dan tidak terpercaya? Itu perlunya jam terbang dan relasi. Kalau belum punya jam terbang dan relasi, hargai local people yang sudah punya relasi. Lu ambil dari local people itu. Karena kita bisa ngambil dari luar, itu by time. Nggak ada orang main batu setahun 2 tahun punya relasi di luar bisa ngambil barang. Itu by proses. Jadi kan jangan baru main mau langsung ngambil dari luar. Nanti lu salah-salah, berteriak, berhenti main batu. Alasannya ketipu. Padahal langkah lu yang salah, tidak step by step. Bayi juga merangkak dulu, nggak langsung lari gitu loh. Arsad nih omongannya filosofis. Tapi aku mau makasih dulu untuk Mas Erik Sun Irfan yang udah ngasih star. Teman-teman yang lain boleh dong. Ini makasih kita udah dikirimin star. Mungkin aku cukupkan aja ya karena ini udah 2 jam. Ini abis ini aku upload ke YouTube. Mungkin tak bagi tiga video biar nggak kepanjangan. Mas Fadli, terima kasih banyak. Kalau perlu bagi 4, setengah jam. Bisa nanti bagi 4, jadi 4 part ya. Ini talk show yang Mas Syakir udah pulang belum dari Yaman, Mas? Nah, itu dia dari Yaman tuh. Batu Yaman banyak dia katanya. Yang udah ukir. Oke, cukup gitu dulu teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Mas Arsad, Mas Fadli, sehat selalu. Kita balik lagi nanti kalau ada kesempatan kita bahas yang lain. Sama-sama, thank you. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sukses semuanya selalu. Yap, makasih.
Indonesia Gem